Masa memulai hari kok harus dengan melompat-lompat, menari-nari? Buat apa? Iya. Loh, kalau kamu tidak bisa menikmati hasilnya ya. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode Ruang Tyrannus kali ini kita akan mengupas khotbah Pastor Stephen minggu yang lalu. Ada satu kalimat yang Pastor Stephen sampaikan menjadi arahan bagi jemaat, yaitu agar setiap pagi jemaat Tuhan bisa menari-nari, melompat, bersorak-sorak untuk menjagai kepenuhan roh ini agar tetap berada di titik yang maksimal. Tapi pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Apakah itu sesuatu yang relevan untuk kita lakukan sebagai orang percaya? Apa tanggapan orang lain yang menganggap bahwa pagi hari itu waktunya saat teduh, waktunya untuk tenang di dalam hadirat Tuhan? Bukankah itu bertolak belakang dengan apa yang Pastor Stephen sampaikan? Semua itu akan kita jawab tuntas dengan narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen. Terima kasih. Terima kasih Gideon untuk waktu yang diberikan untuk kita bersama-sama menggali firman lebih dalam. Pastor Stephen, kita mau membahas mengenai khotbah Pastor di hari Minggu yang lalu. Jadi ada satu pesan dan arahan yang saya rasa cukup unik Pastor Stephen kepada jemaat. Pastor Stephen memberikan arahan agar setiap pagi jemaat itu doanya itu harus melompat-lompat, bahkan menari-nari, bersorak-sorai. Nah itu maksudnya seperti apa Pastor? Karena kan kalau pagi itu biasanya suasana kan harusnya teduh gitu Pastor ya, saat teduh, hening. Kok sepertinya bertolak belakang dengan arahan-arahan hamba Tuhan yang selama ini kita dengar? Ya, kalau kita merujuk kembali kepada apa yang dinyatakan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, Alkitab memberikan penegasan agar kita ini belajar mengerti kehendak Tuhan. Nah, mengerti kehendak Tuhan yang seperti apa yang seharusnya kita miliki. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, Alkitab memberikan penegasan. Kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan dalam kita mempergunakan waktu yang ada. Karena Alkitab menegaskan hari-hari yang kita jalani saat ini adalah hari yang jahat. Hari yang jahat, masa yang sukar akan selalu mencetak kehidupan seseorang, mencetak kehidupan bahkan orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang egois, menjadi orang-orang yang cinta akan uang, bahkan seringkali memunculkan kehidupan yang manusiawi dan duniawi. Karena hari-hari yang jahat. Karena hari-hari yang jahat dan masa sukar yang ada. Itu sebabnya penting untuk kita belajar memperhatikan bagaimana cara kita menjalani dan membangun kehidupan kita. Alkitab menegaskan kita harus menjadi seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Harus menjadi seperti orang yang bijaksana, yang tahu kehendak Tuhan dalam kita mempergunakan waktu dan mengisi hari-hari kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dari sejak pagi hari, kita harus pastikan kondisi manusia roh kita dan level kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita itu sudah ada pada level tertinggi atau level kepenuhan.
Seperti katakanlah ketika kita ada dalam sebuah ibadah, Iya. atau kita mengikuti satu acara tertentu di mana kita pernah mengalami jamahan roh. Iya. Nah, pada waktu kita mengalami jamahan roh yang paling hebat Iya. yang pernah Iya, kita iya, rasakan dalam hidup kita, entah itu dalam pertemuan-pertemuan umum ataupun dalam doa-doa pribadi, Iya. harus dipastikan kita jadikan sebagai tolok ukur paling rendah dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Iya, iya, iya. Kenapa saya sebut dengan istilah tolok ukur yang paling rendah? Karena memang level kepenuhan Roh Kudus dalam diri kita ini seharusnya terus mengalami peningkatan. Iya, iya, Tidak iya. hanya sebegitu-begitu saja, Iya, tapi iya, harus iya. terus mengalami progres. Nah, untuk mempermudah, yang kita jadikan sebagai tolok ukur adalah level jamahan Tuhan yang pernah kita alami dalam hidup kita, yang Iya. paling hebat yang pernah kita rasakan. Itulah yang kita jadikan sebagai tolok ukur paling rendah. Dan Iya, setiap pagi itu harus dijadikan sebagai tolok ukur kehidupan awal dalam hidup sehari-hari kita. Iya, 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 iya. Nah, supaya hal itu terjadi, maka Tuhan memberikan pengertian supaya kita mulai mempergunakan nature dari pekerjaan atau pencurahan roh itu sendiri. Iya, 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 iya. Alkitab menuliskan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, kamu akan menerima kuasa dunamis Iya. atau dunamos Iya. ketika Roh Kudus turun atas kamu. Iya. Nah, pada waktu Roh turun ke atas hidup kita, sebetulnya Tuhan memperlengkapi, memberikan kepada kita dunamos, kuasa. Iya, iya, iya. Nah, kata dunamos atau kuasa itu sendiri merupakan akar kata dari dinamika Ya. atau Iya. kemajuan, progres. Iya, iya. Juga merupakan akar kata dari kata dinamo. Jadi dengan kata lain, ketika kita menerima dunamos dari Tuhan, Iya. karena Roh Kudus yang dicurahkan, Iya. sebetulnya di dalam hidup kita Tuhan itu menginstall, memasang dinamo rohani. Oh, Nah, iya, apa iya, itu iya, dinamo? iya. Kalau kita mungkin merujuk kepada keberadaan kebanyakan kita yang mungkin masih ada di desa, atau Iya. yang mungkin sekarang kan orang mulai rame punya klub goes, Ya, naik ya, sepeda. naik sepeda, ya. Kadang-kala kita naik sepeda di sore hari atau bahkan di malam hari. Iya. Nah, kalau biasanya saya dulu waktu di kampung saya, ketika saya mengendarai sepeda di sore hari, saya butuh lampu. Nah, lampu yang saya butuhkan itu energinya berasal dari dinamo. Beda dengan yang zaman sekarang, Ya, mungkin ya. sudah ada model charge, model baterai. Ya. Kalau zaman dulu kan ya mengandalkan Ya, dinamo ya, saja. ya. Kalau kita kayuh dengan cepat, Makin terang. makin Ya. terang, karena Ya. dinamo itu menciptakan atau menghasilkan energi, Ya. mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya, ya, Nah, ya. prinsipnya kurang lebihnya sama. Oh, Tuhan memberikan kepada kita dunamos, dinamo rohani, Ya, ya. yang akan bisa mengubah energi suara. Jadi Ya. ketika kita bersorak-sorai, kita berkata-kata dalam bahasa roh Ya. dengan suara yang keras meluap-luap, Ya. kita ini sebetulnya sedang mengubah energi suara menjadi energi kehidupan. Oh, iya, iya. Sehingga akan mulai ada semangat, mulai ada keantusiasan, Iya. dan itulah yang kita butuhkan dalam hidup sehari-hari. Oh, iya, Nah, Tuhan memberikan arahan lebih lanjut. Biasanya untuk kita membangkitkan semangat atau membangkitkan energi kehidupan dalam diri kita, Iya. tidak cukup hanya dengan berkata-kata. Oh. Harus diimbangi dengan gerak tubuh atau Oke, ekspresi iya, tubuh. iya, iya. Kenapa? Karena secara biologi hal ini juga akan mempengaruhi bekerjanya hormon-hormon tertentu dalam kehidupan kita, akan men-trigger bekerjanya adrenalin seseorang. Iya, iya, iya. Dan adrenalin inilah yang memberikan kekuatan baru, Iya. semangat baru, bukan cuma di dalam tubuh seseorang, Iya. tapi juga emosinya akan ikut terbangun. Oh, Itu sebabnya saya memberikan penegasan kepada seluruh jemaat. Mulailah hari-harimu di pagi hari dengan kekuatan penuh dari Roh Kudusnya. iya, iya, iya. Nah, itu gimana, Pastor? Kan ini maksudnya langkah konkretnya kan baru bangun nih, Pastor. Ya, Terus tiba-tiba bersorak, menarik. Apa nggak ada jeda sedikit gitu, Pastor?
Itu Ya, kan bagaimana, Pastor? istilahnya kalau ada orang yang mau ambil jeda terlebih dahulu, cuci muka, gosok gigi dulu, ya itu kan terserah masing-masing orang. Tapi yang pasti sebelum hari-hari kita penuhi dengan berbagai kesibukan dan berbagai aktivitas. Ayo kita mulai dengan memastikan batin kita ini sudah berkobar-kobar, sudah meluap-luap, sudah ada pada puncaknya. Karena selama ini orang mencoba untuk memulai hari itu ya tidak salah sih, tapi menurut saya pasti ada cara yang lebih efektif daripada sekedar memulai hari dengan minum kopi duluan. Itu kan sama saja kita seperti menginjeksikan kafein ke dalam tubuh kita. Sementara segala sesuatu yang sifatnya dari luar diinjeksikan masuk ke dalam, pasti ada efek samping. Berbeda kalau kita bisa mengkondisikan tubuh kita ini sendiri yang memunculkan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk memulai hari dengan penuh semangat, penuh keantusiasan, penuh kekuatan. Nah, Pastor Stephen, ada hal yang unik Pastor Stephen sampaikan juga. Efeknya ternyata bisa dengan kita melompat, menari, bersorak di pagi hari itu, efeknya bisa mengikis emosi negatif yang tersimpan dari masa lalu. Betul. Nah, itu bagaimana cara kerjanya, Pastor? Kok bisa seperti itu dampaknya? Begini, seringkali kalau kita sudah untuk satu kurun waktu yang agak panjang, mengalami masa-masa yang berat, penuh duka cita dan perkabungan. Ini rasa emosi negatif ini seperti terus melekat dalam diri kita, tidak mudah lepas begitu saja. Sehingga ini otomatis akan bisa mengakibatkan iblis dengan lebih mudahnya melakukan tekanan-tekanan, intimidasi dan memberi beban berat dalam kehidupan mental dan emosional atau kejiwaan orang yang bersangkutan. Nah, tapi ketika kita mulai mengambil tindakan profetis, saya pakai istilahnya begitu, ada tindakan iman untuk keluar dari emosi-emosi negatif yang selama ini membayang-bayangi dan membelenggu hidup kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu tadi, kita mengambil langkah iman untuk mulai meloncat, untuk mulai menari. Sementara dalam imajinasi dan mental kita atau pikiran kita menggambarkan tindakan loncat dan menari tersebut sebagai sebuah tindakan profetis untuk merayakan kemenangan Tuhan atas hidup kita, atas dosa, iblis dan maut. Dan sekaligus pada saat yang sama kita mengambil sebuah tindakan profetis untuk menginjak-injak pekerjaan iblis yang selama ini terus mengganggu atau harass kita, melecehkan kita dengan sebuah tindakan yang sama-sama melecehkan juga. Kali ini kita melecehkan si iblis. Nah, tindakan itu otomatis akan seperti membawa kita keluar dari bayang-bayang emosi negatif, dan mulai kita membiasakan diri atau terbiasa merasakan adanya sebuah gejolak emosi positif, optimistis, penuh sukacita, penuh gelora cinta akan Tuhan, penuh gelora keantusiasan. Sehingga hari-hari kita itu akan dipenuhi dengan gelora emosi yang positif juga. Nah, lalu Pastor, apa yang membedakan, Pastor? Kan kita tahu bersama orang-orang MLM juga multi level melakukan ini, Pastor. Sebelum pagi hari mereka juga melakukan afirmasi. Jadi penuh semangat. Nah, yang membedakan itu apa, Pastor? Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sumbernya. Mereka melakukan afirmasi, mencoba membangun semangat dari kekuatan jiwa mereka. Yang lepas dari sehebat apapun kekuatan dari jiwa atau emosi seseorang, akan selalu tetap ada batasannya. Tapi karena kita diberi anugerah, diperlengkapi dengan Roh Kudus, seorang penolong yang bukan hanya sekedar dikirim dari sorga, tapi bahkan diam di dalam kita. Maka yang kita perlu lakukan hanyalah tinggal mengaktifasi dinamo rohani tadi, mengizinkan atau memberi keleluasaan, memberi keluasan untuk Roh Kudus di dalam diri kita mulai bekerja, mulai memanifestasikan energi
kehidupan. Iya, Jadi iya, kehidupan dan semangat dan keantusiasan yang kita nikmati tidak lagi bersumber dari emosi dan jiwa manusiawi kita, tapi iya, berasal dari pekerjaan roh yang terjadi, yang berlaku di dalam diri kita. Itu yang membedakan. Itu sumbernya ya. Sumbernya yang membedakan. Itu sebabnya buat orang-orang yang mungkin mencoba menyemangati dirinya dari emosinya sendiri, dari keberadaan manusiawinya, dia akan mengalami perjalanannya itu kayak naik roller coaster. Kalau dia antusias, semangat, dia akan seperti naik. Tapi ketika mulai mendapati kenyataan, fakta sehari-hari yang mungkin penuh dengan hal-hal negatif, dia bisa terjun bebas itu. Tapi buat kita yang terus mengalami sukacita, keantusiasan yang berasal dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan alami seperti ada sebuah kestabilan rohani yang membuat kita bisa terus melayang di angkasa. Itu sebabnya ada sebuah gambaran. Orang benar itu digambarkan seperti orang-orang yang menerima kekuatan baru, seperti sayap Raja Wali. Maksudnya apa? Tantangan dan badai kehidupan tidak membuat dia terjun bebas, justru membuat dia semakin naik tinggi. Karena semakin besar tantangan yang dihadapi, sudah terbangun sebuah dasar keyakinan dan sikap hati. Mujizat yang menyertai juga akan semakin dahsyat. Sehingga sebagai akibatnya, dia tidak perlu menjadi down, tidak perlu jadi tawar hati, tidak perlu jadi khawatir, bahkan tidak perlu mengalami kegoncangan emosional. Karena dia akan terus menikmati bagaimana Roh Kudus dalam dirinya menopang, mengangkat, menguatkan dia untuk bisa selalu ada di atas. Inilah keuntungan dan perbedaan kita sebagai anak-anak Allah. Tapi itu apa nggak terlalu berlebihan, Pastor? Karena kan begini, Pastor, cara menyikapi omongan orang ini kan kita tahu, Pastor, seperti yang terjadi di loteng Yerusalem kan, Pastor. Waktu mereka alami kepenuhan roh, ada aja orang yang menyindir, wah ini seperti orang mabuk. Nah, ini apakah kita tidak terlalu, apalagi menari-nari gitu kan, itu gimana, Pastor, menyikapi omongan orang seperti apa, Pastor? Seringkali kita memunculkan respon yang keliru ketika ada orang memberikan statement-statement yang negatif. Nah, seringkali hal tersebut didasarkan karena belief system atau attitude, sikap hati yang kita miliki. Ini masih belum akurat sepenuhnya. Padahal seandainya kita mau terus belajar menyelaraskan sikap hati kita, attitude kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terus dibangun sesuai dengan firman, kita tidak akan pernah merasa terganggu dengan apa kata orang. Karena kita mulai memiliki nilai-nilai kehidupan yang berbeda. Kita tidak lagi hidup berdasar apa kata orang. Kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan dengan kita terus membangun nilai-nilai kehidupan atau sikap hati kita untuk hidup hanya berdasarkan apa kata Tuhan, ini akan mulai terbangun sebuah kesadaran akan realita keberadaan Tuhan yang lebih kuat dibandingkan kesadaran akan keadaan di sekeliling kita, yang membuat kita jadi risau kalau ada orang memberi opini negatif tentang diri kita. Adalah karena kita belum mengenal siapa diri kita di dalam Kristus. Kita belum merasa nyaman dengan keberadaan kita yang seharusnya hanya hidup berdasarkan apa yang menjadi penilaian Tuhan. Nah, tapi kalau kita terus belajar membangun kehidupan kita, menyelaraskan sikap hati, mentalitas, emosi kita, diselaraskan dengan nilai-nilai kehidupan yang Tuhan tanamkan. Maka apa yang terjadi? Dengan kita sudah mulai terbiasa menikmati hari-hari kita hanya berdasarkan apa yang Tuhan berikan sebagai penilaian, apa yang Tuhan nyatakan sebagai firman, maka kita tidak akan terlalu memperdulikan opini-opini negatif yang datang dari banyak orang.
Iya. Orang boleh punya opini senegatif apapun. Iya. Tapi itu tidak perlu dan tidak pernah bisa mempengaruhi hidup saya. Iya. Jadi istilahnya begini. Ketika ada orang memberi opini negatif tentang Gideon, katakanlah, Iya. Gi, kamu kok tinggi amat sih? Itu tidak mempengaruhi penilaian Tuhan atas hidup Gideon. Iya. Dan kalau mau, semua opini negatif tersebut juga tidak akan mempengaruhi kebahagiaan yang Gideon rasakan. Iya. Dengan orang memberi opini positif, tidak akan perlu membuat Gideon jadi besar kepala. Ketika orang memberi opini negatif itu pun tidak perlu membuat Gideon jadi merasa minder atau rendah diri. Iya. Karena keberadaan kita sebetulnya tidak didasarkan oleh penilaian orang. Sama seperti keberadaan kita yang sesungguhnya tidak didasari oleh apa yang kita pakai. Iya. Orang seringkali punya sebuah attitude, sikap hati. Saya nggak mau pakai baju yang model kayak gitu. Kenapa? Iya. Keluaran Tanah Abang. Iya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki sebuah paradigma atau memiliki sebuah persepsi. Kalau aku ingin menerima penilaian yang wah dari orang lain, maka saya harus mendandani diri saya. Pakai baju harus yang mahal. Kalau tidak mahal, tidak wah. Orang juga pasti penilaiannya jadi jelek. Nah, sementara keberadaan diri kita yang sesungguhnya sebetulnya tidak dipengaruhi oleh apa yang kita pakai. Karena kalau kitanya ini orang bebal, walaupun pakai baju yang mahal, artinya ini adalah orang-orang bebal yang pakai baju mahal. Cuman itu doang. Kebebalannya nggak berubah. Kebebalannya tidak berubah. Iya. Kita mungkin berpikir, wah kalau aku pakai baju mahal, aku jadi kayak orang kaya. No. You tetap orang bebal yang pakai baju mahal. Doang. Iya. Nah, demikian pula ketika kita kaitkan dengan aspek kerohanian. Iya. Orang memberi opini negatif. Masa memulai hari kok harus dengan melompat-lompat, menari-nari? Buat apa? Iya. Loh, kalau kamu tidak bisa menikmati hasilnya, ya it's okay. Tapi saya menikmati hasilnya. Iya. Dan kalau saya menikmati hasilnya, ya menikmati saya. Iya. You mau ngomong apapun tidak mempengaruhi apa yang saya nikmati. Ada kesaksian tersendiri. Ada kesaksian yang saya alami dan saya nikmati secara pribadi dengan Tuhan. Iya. Dan saya yakini setiap kita sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, kita juga perlu membangun hidup kita itu secara sedemikian rupa untuk betul-betul hanya didasarkan oleh apa yang firman katakan. Hanya didasarkan oleh apa yang menjadi penilaian Tuhan. Iya. Bukan apa yang orang bilang tentang kita. Ya kalau misalkan orang itu menyampaikan sesuatu yang sifatnya objektif, ya kita perlulah buka hati untuk mendengar, memperhatikan, karena toh itu berguna buat kita. Tapi kalau kita mendapati ada orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang opininya selalu negatif, justru bisa merugikan diri kita sendiri, anggap saja itu hanya minta maaf, bau kentut yang lewat. Diabaikan saja. Abaikan saja. Jangan dihirup terlalu dalam. Jangan dihirup berlama-lama dan berkepanjangan. Bisa mabuk kita nanti. Iya. Nah, Pastor Stephen, kan itu kan konkretnya begini, Pastor. Nyatanya kan kalau misalnya tubuh kita nih lagi capek, Pastor. Entah ada banyak aktivitas gitu kan. Sedangkan ini kan perlu mendisiplin diri tiap hari. Nah, kalau tubuh kita lagi capek, nah itu apakah mungkin, Pastor, melakukan tindakan seperti lompat, menari? Apakah memungkinkan? Adalah penting untuk kita belajar mengelola waktu yang kita miliki. Semua orang memang punya 24 jam sehari saja. Dalam sehari hanya 24 jam saja. Tapi artinya semua orang diberi modal yang sama oleh Tuhan. Nah, seringkali kita berkata, wah saya capek, untuk tidur saja saya kurang. Sebetulnya tidak. Hal itu hanya disebabkan ketika kita waktunya beristirahat, kita tidak beristirahat.
Kita tidak mengelola waktu kita dengan tepat dan kita tidak mendisiplin diri kita seperti yang seharusnya. Tapi seandainya kita belajar mendisiplin diri kita dengan tepat, ketika waktunya tidur, ya sudah, shut off pikiran kita, kita stop. Tidak terus melayang-layang memikirkan hal yang aneh-aneh. Dan ketika waktunya tidur, ya kita tidur. Jangan berlambat-lambat, berlama-lama, lagi pengen nonton drakor. Atau nonton yang lain. Ya tiba waktunya tidur, tidurlah. Sehingga ketika kita memiliki istirahat yang cukup, di pagi hari kita pasti bangun dengan rasa segar. Boleh kita punya banyak pekerjaan, tapi tubuh kita ini juga harus didisiplin, dilatih. Hidup kita ini harus dibangun secara akurat. Dan ketika kita belajar mengelola kehidupan kita ini secara akurat, maka otomatis setiap pagi hari kita akan selalu punya cukup kekuatan untuk bisa menari, untuk bisa bersorak, untuk berkata-kata dalam bahasa roh dengan penuh keantusiasan, sehingga energi dalam diri kita, energi kehidupan dalam diri kita akan selalu ter-trigger, akan selalu menyala, dan akan selalu membawa kita menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat dan keantusiasan. Jadi tergantung memang di manajemen waktu kita ya, Pastor. Karena suka tidak suka kita ini harus belajar menyadari. Dalam 24 jam dalam satu hari yang kita miliki, kehidupan kita ini kan diisi oleh keputusan-keputusan dari tindakan atau kegiatan yang kita miliki. Nah, kalau kita mau bongkar dari sekian banyak kegiatan yang kita lakukan dalam satu hari, apapun kegiatan itu, selalu bisa kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Pertama, kegiatan yang bersifat penting dan mendesak. Ini tidak bisa tidak harus kita lakukan. Karena memang penting dan mendesak. Tapi ada juga jenis kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Nah, kalau tidak penting tapi mendesak, kita bisa alihkan untuk orang lain yang melakukannya. Ada di Efesus 5 itu, Pastor, firman Tuhan berkata seperti ini, Pastor. Jangan mabuk oleh anggur. Tapi hendaklah kamu dipenuhi oleh roh. Nah itu kok bisa ada istilah mabuk oleh anggur terus dikaitkan dengan kepenuhan roh?